Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini kita dapat berjumpa kembali di pertemuan kedua kita di mata pelajaran PKN tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu masih tentang pada tema yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila. Tentunya ada sekian banyak atau tiga subbab atau tiga pembahasan pokok yang ada dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama atau telah kita diskusikan pada pertemuan pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Sekilas kita akan sedikit mereview atau melihat kembali Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang telah teman-teman pelajari dan diskusikan di kelas 1 dulu, bagaimana perjuangan, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, kemudian kok bisa Pancasila menjadi dasar dari sebuah negara. Nah, tentunya ketika itu pada sidang BPUPKI itu terdapat sekian banyak tokoh yang merumuskan Pancasila. Kemudian lahirlah Pancasila sampai sekarang ini. Dan ternyata kelima sila tersebut itu tetap utuh, tetap eksis sampai sekarang. Artinya apa? Artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut itu sangat relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dari zaman dulu ketika awal kemerdekaan sampai sekarang sudah 75 tahun, dan itu adalah sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Tentunya Pancasila yang kedua ini ya, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bernegara. Nah, apa yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan pandangan hidup dan ideologi negara? Oke, kita langsung saja ke file yang sudah saya share di Google Classroom kalian. Nah, di sini judul besarnya adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ini, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita langsung saja ke pembahasan yang sekarang. Oke, sekilas tentang ini peran atau Pancasila untuk Indonesia sebagai apa? Yang pertama, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian, sebagai sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, sebagai cita-cita, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sebagai moral pembangunan. Nah, itu semua ada dalam Pancasila. Kalau kalian dapat benar-benar merasakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan juga bernegara sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ini yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Negara Indonesia itu berdiri atau merdeka bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Para pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukanlah hanya sekedar perang, kemudian sekedar menyusun dasar negara dan lain-lain, tapi mereka merumuskan dengan sangat hati-hati dan teliti sehingga memunculkan Pancasila ini dan menjadi dasar atau fondasi negara. Nah, fondasi atau dasar sebuah negara tersebut berupa memiliki ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Jadi bisa jadi Indonesia memiliki ideologinya yaitu Pancasila, Malaysia memiliki ideologi yang lain, Cina memiliki ideologi yang lain juga. Jadi setiap negara memiliki masing-masing tujuan serta cita-cita
atau visi yang akan tertuang dalam misi-misi mereka. Jadi misi-misi yang mereka miliki itu adalah demi mewujudkan visinya. Nah, gitu. Makanya biasanya dalam organisasi atau dalam sekolah itu pasti ada visi dan misi. Di Darussunnah memiliki visinya apa? Mengajar ulama sejak usia dini. Nah, misinya apa? Nah, misalkan apapun atau upaya-upaya yang dilakukan agar dapat mencapai visinya tersebut. Nah, gitu ya. Nah, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Tentu ya, lahirnya Pancasila itu berangkat dari penderitaan atau perjuangan yang dialami oleh orang-orang dulu pada zaman kemerdekaan, pada zaman penjajahan. Kita sudah cukup lama untuk jajah, dan sudah seharusnya kita selalu melestarikan dan juga menghidupkan, mempertahankan ideologi kita yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita dulu. Nah, selanjutnya kalian bisa baca-baca sendiri di file yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, jadi itu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara, yaitu berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada apa dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Nah, di sini ada. Ini ilustrasi atau contoh ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi di Indonesia, di Darussunnah misalkan. Nah, ini di sini ada SMP Negeri 9 Palopo. Nah, ini contoh yang bisa kalian lihat. Visinya apa sekolah tersebut? Unggul dalam prestasi, yang berakhlak mulia serta bernuansa iman dan takwa. Nah, ini visinya. Misinya apa? Nah, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal berdasarkan potensi yang ada. Nah, ini poin 1 ini semata-mata untuk mewujudkan visinya. Nah, gitu ya. Jadi visinya adalah unggul dalam prestasi. Nah, makanya harus melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif. Itu bagaimana cara kita membaca sebuah visi dan misi, sehingga tujuan dari SMP Negeri 9 ini adalah, intinya ini tujuannya, unggul dalam prestasi, yang berakhlak mulia serta bernuansa iman dan takwa. Nah, begitu. Kemudian, nah, dilihat dari hal tersebut, kalian juga mungkin sudah familiar bahwasanya Pancasila itu juga sebagai ideologi bangsa. Nah, mungkin ada yang belum begitu familiar dengan apa itu ideologi. Di sini ada penjelasan sedikit tentang ideologi ya. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, dan logos yang artinya pengetahuan. Biasanya kalau kata-kata ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Nah, bisa diartikan juga ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Jadi bagaimana Ustaz? Bagaimana cara kita bertingkah laku sebagai atau bertindak tanduk sebagai warga negara Indonesia? Karena ada yang biasanya disebut Pancasilais atau aktivis Pancasila. Nah, ini sebenarnya Pancasila itu akan berarti berdampak pada kehidupan bangsanya atau kehidupan warga bangsa Indonesia itu apabila digunakan sebagai way of life. Nah, apa itu way of life? Way of life itu adalah pegangan hidup. Seperti halnya kalau di Islam itu pegangannya itu apa? Berarti Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kita memiliki Pancasila sebagai the way of life-nya. Ingat, Pancasila itu sila pertama sudah sangat mendasari kita untuk beragama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, jadi kalau sebagai way of life itu apa? Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Jadi sebenarnya kalau kita beraktivitas, kita berinteraksi dengan sesama manusia di Indonesia, kalau kita selalu berpegangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, itu insya Allah tujuan, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu akan tercapai gitu. Kalau kita akan membahas tentang detail dari nilai-nilai per sila, atau misalkan sila pertama itu detail nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu apa, sila kedua itu apa, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya sebatas mempelajari atau menyadari betapa pentingnya untuk berpedoman dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini ada sebuah puisi ya yang dikarang oleh Ida Rohayani tentang hakikat Pancasila. Nah, Ustadz minta kalian untuk membaca dan apa yang kalian tangkap dari puisi tersebut. Nah, nanti bisa kalian tuliskan komentar tentang isi dari puisi ini menurut kalian di Google Classroom. Gitu. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, dalam setiap urusan negara, dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia itu artinya dalam beraktivitasnya sebagai negara ya, itu harus berpegangan, berpatokan pada Pancasila itu. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup itu apa? Berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi gitu ya. Yang paling penting adalah penerapannya atau internalisasi nilai-nilai Pancasila kemudian diwujudkan melalui sikap dan juga cara berpikir ke dalam dunia nyata yang real gitu ya. Jangan cuma dihafal tapi juga diamalkan. Tuh, esensi dari sebuah ilmu itu atau hal-hal yang penting itu seperti itu. Kalau yang bermanfaat ya. Jangan cuma diketahui tapi digunakan, diamalkan sehingga bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang banyak. Nah, sebagai informasi, di sini semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Jadi harus holistik atau utuh. Seperti halnya dalam menjalani atau beragama Islam. Jadi tidak boleh ngambil secara parsial atau secara terpisah, harus utuh. Jadi biar bertingkah sebagai warga negaranya itu juga tidak sesuai dengan nafsu kalian atau nafsu kita, ingin milih yang enak-enaknya saja sehingga yang bagus tapi dirasa menurutnya kurang, tidak. Nah, padahal itu sebenarnya bagus sehingga akan tidak pas dengan orang lain, misalkan seperti itu. Jadi harus kita hayati dan harus kita sadari bersama bahwasanya Pancasila itu harus dilaksanakan secara utuh gitu ya. Toh kalau kita pahami secara seksama apa yang ada dalam sila-sila Pancasila itu semuanya tidak ada yang jelek, semuanya bagus, semuanya ke arah positif ya, begitu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kedua ini. Untuk pertemuan di pekan depan insya Allah kita akan masuk ke lebih detail. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup per sila. Nah, jadi kita akan membahas misalkan sila ke-1 itu isinya apa, sila kedua apa, dan seterusnya. Itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bernegara. Sampai ketemu pekan depan.
Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.